Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Gimana nih? Masih dagdikduk ya? Menunggu hasil pengumuman resmi dari BKN terkait hasil SKD dan penentuan siapa yang akan lolos ke SKB. Dan semoga kalian yang nonton video ini termasuk yang lolos ke tahap SKB. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk latihan-latihan soal SKB Formasi Penyuluh Pertanian gitu. Buat kalian yang belum nonton video yang pertama, silahkan ditonton dulu, aku taruh di iCard di atas. Oke, hari ini kita langsung akan latihan soal untuk materi yang ini, Programa Penyuluhan Pertanian gitu ya teman-teman. Yang aku pahami dan aku bikin soal buat kalian, semoga bisa membantu. Nah, kita masuk ke latihan soal SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian part kedua, yaitu tentang Programa Penyuluhan Pertanian. Di sini akan ada 15 soal pilihan ganda ya teman-teman. Ada 5 pilihan jawaban dari masing-masing soal. Kemudian nggak ada waktunya ya. Yang penting kalian paham aja dulu gitu ya teman-teman. Pokoknya aku akan bacakan soalnya. Kalian misalnya nanti mau berpikir dulu, bisa di pause gitu ya, atau bisa di di offin dulu, terus nanti baru di play lagi gitu ya teman-teman. Gitu. Yuk kita masuk ke latihan soalnya. Udah siap? Yuk kita mulai. Soal nomor 1, rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan merupakan pengertian dari A. Programa Penyuluhan Pertanian, B. Rencana Kerja Penyuluh Pertanian, C. Materi Penyuluhan Pertanian, D. Metode Penyuluhan Pertanian, E. Identifikasi potensi wilayah. Jawabannya adalah A. Programa Penyuluhan Pertanian. Pembahasannya ada pada UU nomor 16 tahun 2006 dan Permentan nomor 47 tahun 2016. Gitu, di situ ada definisinya ya teman-teman. Terus untuk pilihan jawaban yang lainnya, yang pilihan B, Rencana Kerja Penyuluh Pertanian atau RKTP itu adalah jadwal kegiatan penyuluh gitu. Kemudian materi penyuluhan pertanian itu adalah bahan dan alat bantu penyuluhan. Kemudian metode penyuluhan pertanian itu adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan pertanian. Seperti itu. Nanti bisa dibaca lagi ya teman-teman. Soal nomor 2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 47 tahun 2016 mengatur tentang A. Pedoman evaluasi kinerja penyuluh pertanian, B. Pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian, C. Pedoman penyusunan programa penyuluhan pertanian, D. Pembinaan kelembagaan petani, E. Pembinaan penyuluh swasta dan swadaya. Jawabannya adalah C. Pedoman penyusunan programa penyuluhan pertanian gitu. Ada pembahasan tambahan ya. Untuk pilihan jawaban A, pedoman evaluasi kinerja penyuluh pertanian bisa dilihat di Permentan nomor 91 tahun 2013. Untuk pilihan jawaban B, pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian bisa dilihat pada Permentan nomor 3 tahun 2018. Untuk jawaban D, pembinaan kelembagaan petani bisa dilihat pada Permentan nomor 67 tahun 2016. Dan untuk jawaban E, pembinaan penyuluh swasta dan swadaya bisa dilihat pada Permentan nomor 61 tahun 2008. Ya teman-teman, untuk pengetahuan lainnya aja bisa dibaca-baca untuk tambahan pengetahuan kalian gitu. Soal nomor 3. Programa Penyuluhan Pertanian terdiri atas A. Programa penyuluhan desa atau kelurahan atau unit kerja lapangan, B. Programa penyuluhan kecamatan, C. Programa penyuluhan kabupaten atau kota, D. Programa penyuluhan nasional, dan E. Semua benar. Jawabannya adalah ya, jawabannya E. Semua jawabannya benar gitu ya. Jadi pembahasannya ada pada UU nomor 16 tahun 2006 Bab 7 Pasal 23. Jadi programa penyuluhan pertanian itu dari bawah ya, dari tingkat yang paling rendah yaitu
program penyuluhan desa atau kelurahan, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten atau kota, kemudian provinsi, dan sampai ke nasional gitu. Soal nomor 4. Program penyuluhan pertanian disusun berdasarkan hasil musrenbang di setiap tingkat pemerintahan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan musrenbang adalah A. Kegiatan berkala antara penyuluh pertanian, peneliti, dan aparat untuk meningkatkan pelayanan kepada petani dalam mengembangkan usaha taninya. B. Forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan. C. Pertemuan antara pengurus kelembagaan petani untuk menggali masalah-masalah dan merumuskan kebutuhan kelompok serta aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha. D. Kegiatan pertemuan antara petani dengan pemerintah untuk bertukar informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah dan peran petani dalam pembangunan pertanian. E. Forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Jawabannya adalah E. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 47 tahun 2016. Untuk jawaban A itu pengertian dari temu teknis, untuk jawaban B pengertian dari mimbar sarasehan, untuk jawaban C adalah pengertian dari rembuk tani, dan jawaban D adalah pengertian dari temu wicara. Begitu ya teman-teman, bisa dicatat. Soal nomor 5. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan dalam program penyuluhan pertanian dikenal dengan aspek ABCD yang merupakan singkatan dari A. Audience Behavior Conversion Degree, B. Audience Behavior Conversion Destiny, C. Audience Behavior Collaboration Degree, D. Audience Behavior Condition Degree, dan E. Audience Behavior Condition Destiny. Jawabannya adalah D. Audience Behavior Condition Degree. Jadi dihafalin ya teman-teman. Pembahasannya ada pada Permentan nomor 47 tahun 2016. Audience atau A-nya itu adalah khalayak sasaran gitu ya. Audience kan biasanya identik sama pendengar gitu ya, atau pemirsa atau penonton ya, pokoknya audience gitu ya. Itu adalah sasarannya, sasaran dari penyuluhan. Kemudian B, behavior itu adalah perilaku atau perubahan perilaku yang dikehendaki. Condition itu adalah kondisi yang ingin dicapai, dan degree adalah derajat kondisi yang ingin dicapai. Soal nomor 6, prinsip yang digunakan dalam merumuskan tujuan program penyuluhan pertanian yaitu SMART, S-M-A-R-T, yang merupakan singkatan dari A. Solutive, Measurable, Actionary, Realistic Time Frame, B. Specific, Measurable, Actionary, Realistic Time Frame, C. Specific, Measurable, Accurate, Realistic Time Frame, D. Solutive, Measurable, Accurate, Realistic Time Frame, E. Specific, Measurable, Accurate, Realistic Time Frame. Jawabannya adalah B. Specific, Measurable, Actionary, Realistic Time Frame. Jadi pembahasannya S untuk spesifik artinya khas, M untuk measurable artinya dapat diukur, A untuk actionary artinya dapat dikerjakan, R untuk realistic atau sesuai kemampuan, dan T untuk time frame atau memiliki batasan waktu. Soal nomor 7, peluang usaha tani dari hulu sampai hilir yang prospektif untuk dikembangkan sesuai dengan peluang pasar, kondisi agroekosistem setempat, sumber daya dan teknologi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha merupakan pengertian dari A. Produktivitas, B. Lingkungan, C. Perilaku, D. Non-perilaku, E. Potensi. Jawabannya adalah E. Potensi.
Jadi menurut Permentan nomor 47 tahun 2016 ya, di bagian definisi ya teman-teman, bisa dicek. Untuk jawaban A, produktivitas itu merupakan perolehan hasil usaha per satuan unit gitu. Kemudian yang bagian B, lingkungan usaha tani, merupakan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana usaha tani. Ini jawaban C, perilaku adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap gitu ya, itu poinnya. Kemudian yang D, itu non perilaku, yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani. Soal nomor 8. Proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilakukan dengan melibatkan secara aktif pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh pertanian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hal itu merupakan pengertian dari prinsip program penyuluhan pertanian, yaitu A. Terpadu, B. Partisipatif, C. Sinergis, D. Bertanggung gugat, dan E. Demokratis. Jawabannya adalah B. Partisipatif. Jadi kalau ada melibatkan secara aktif, kata kuncinya itu jawabannya adalah partisipatif. Nah, pembahasannya bisa dilihat di Permentan nomor 47 tahun 2016 bab 2 bagian B. Untuk jawaban A, yang terpadu itu artinya memperhatikan program pembangunan pertanian nasional maupun daerah. Kemudian yang jawaban C, sinergis itu kata kuncinya adalah memiliki hubungan yang selaras dan memperkuat. Kemudian yang jawaban D, bertanggung gugat, itu artinya evaluasi program penyuluhan pertanian dilakukan dengan membandingkan rencana dan pelaksanaannya. Kemudian yang E, jawaban E itu adalah demokratis, artinya saling memperhatikan dan menyerasikan program dengan kebutuhan dari pelaku utama dan pelaku usaha. Jadi diingat-ingat poin-poinnya. Dan selain yang ada di jawaban ini, di 5 pilihan jawaban ini ada yang lainnya, nanti bisa dicek di bab 2 bagian B Permentan nomor 47 tahun 2016 gitu ya teman-teman. Soal nomor 9. Tugas tim penyusun program penyuluhan pertanian adalah A. Melakukan analisis keadaan pada masing-masing wilayah kerja, B. Melakukan evaluasi pelaksanaan program penyuluhan pertanian tahun sebelumnya, C. Menyiapkan rembuk tani desa atau mimbar sarasehan kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional, D. Melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian, E. Semua jawaban benar. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, tentunya semua jawaban benar gitu. Dan selain tugas yang ada di pilihan jawaban ini, ada tugas lainnya, teman-teman, uraian tugas lainnya dari tim penyusun program ini bisa dicek sendiri di Permentan nomor 47 tahun 2016 bab 3 bagian B gitu ya, teman-teman. Nanti dicatat aja poin-poin pentingnya untuk dipelajari gitu. Soal nomor 10. Tim penyusun program desa atau kelurahan diketuai oleh A. Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan, B. Kepala Urusan Pembangunan Desa atau Kelurahan, C. Penyuluh pertanian di wilayah tersebut, D. Ketua Pos Penyuluhan Desa atau Posludes, dan E. Kepala Desa atau Lurah. Jawabannya adalah D. Ketua Pos Penyuluhan Desa atau Ketua Posludes. Bisa dibaca di Permentan nomor 47 tahun 2016 bab 3 bagian A. Di situ ya teman-teman. Dan di situ selain tim penyusun di tingkat desa atau kelurahan, juga ada tim penyusun program di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi hingga nasional gitu ya. Soal nomor 11, penyusunan program penyuluhan pertanian memperhatikan unsur, tahapan, dan proses penyusunan program. Unsur merupakan substansi program penyuluhan pertanian yang terdiri dari kecuali A. Manfaat, B. Keadaan, C. Tujuan, D. Permasalahan, E. Rencana kegiatan. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya A. Pembahasannya di bab 4 bagian A ya, teman-teman. Permentan nomor 47 tahun 2016 bisa dicek sendiri, oke?
Soal nomor 12, tahapan penyusunan programa dilakukan sesuai dengan skema. Urutan skema yang benar adalah A. Perumusan keadaan, penetapan masalah, penetapan tujuan, penetapan rencana kegiatan, pengesahan programa. B. Perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, pengesahan programa. C. Perumusan keadaan, penetapan rencana kegiatan, penetapan tujuan, penetapan masalah, pengesahan programa. D. Perumusan keadaan, penetapan rencana kegiatan, penetapan tujuan, penetapan masalah, pengesahan programa. E. Perumusan keadaan, penetapan rencana kegiatan, penetapan rancangan, penentuan masalah, dan pengesahan programa. Jawabannya adalah B. Cek di bab 4 bagian B ya teman-teman. Soal nomor 13. Penetapan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang akan dicapai. Terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan pemeringkatan masalah berdasarkan pertimbangan antara lain: A. Apakah masalah itu menyangkut mayoritas pelaku utama dan pelaku usaha? B. Apakah erat kaitannya dengan potensi usaha, produktivitas, lingkungan usaha tani, perilaku, kebutuhan, efektivitas, dan efisiensi usaha? C. Apakah tersedia kemudahan biaya, tenaga, teknologi, inovasi untuk pemecahan masalah? D. Semua jawaban salah. E. Semua jawaban benar. Jawabannya yang mana teman-teman? E. Semua jawaban benar. Kalian bisa cek di bab 4 bagian B Permentan nomor 47 tahun 2016. Soal nomor 14. Faktor yang berkaitan dengan tingkat adopsi pelaku utama dan pelaku usaha terhadap penerapan suatu inovasi atau teknologi baru, misalnya belum yakin, belum mau, atau belum terampil menerapkan inovasi teknologi yang direkomendasikan dalam usaha tani, merupakan faktor A. Utama, B. Perilaku, C. Non-perilaku, D. Tetap, E. Tidak tetap. Jawabannya yang B. Perilaku. Cek aja ya teman-teman di bagian definisi untuk faktornya ada perilaku sama non-perilaku. Nah, untuk faktor perilaku ini definisinya ya teman-teman. Intinya tentang tingkat adopsi gitu ya, mau tidak mau, belum atau belum terampil gitu. Terus kemudian yang non perilaku itu artinya faktor yang berkaitan dengan ketersediaan dan kondisi sarana prasarana pendukung, misalnya ketersediaan pupuk, benih atau bibit, pengairan, permodalan usaha seperti. Soal nomor 15. Rencana kegiatan disajikan dalam bentuk matriks yang berisi keadaan, tujuan, masalah, sasaran, dan kegiatan. Di kegiatan sendiri berisi materi, metode, lokasi, waktu, biaya, sumber biaya, penanggung jawab, pelaksana, dan keterangan. Disebut dengan A. Matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan, B. Matriks kegiatan penyuluhan, C. Matriks rencana penyuluhan, D. Matriks rencana kegiatan penyuluhan, E. Matriks penyuluh pertanian. Jawabannya adalah D. Matriks rencana kegiatan penyuluhan. Nah, sebenarnya teman-teman ada dua matriks untuk menjabarkan rencana kegiatan dari programa yang telah disusun. Ada matriks rencana kegiatan yang isinya seperti ada di soal atau dan gitu ya. Dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Itu ada kolom tujuan, masalah, upaya atau kegiatan yang dilakukan, lokasi, waktu, perkiraan biaya, penanggung jawab, dan pelaksana. Jadi beda format gitu ya teman-teman. Nanti bisa dicek di Permentan nomor 47 tahun 2016 gitu. Nah, teman-teman, untuk latihan soalnya cukup ya 15 soal tentang program penyuluhan pertanian. Semoga bisa menjadi gambaran dan kalian bisa mempelajari lebih mendalam lagi dari soal-soal tersebut. Udah aku kasih clue-cluenya biar kalian lebih paham lagi. Nah, selain yang udah aku bikinin soal di atas, kalian juga pelajari ini teman-teman, tentang alur proses penyusunan programa.
Sebenarnya ada berbagai tingkatan dari desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi hingga nasional. Dan masing-masing tuh ada bagannya gitu di Permentan nomor 47 tahun 2016. Cuman aku mau kasih highlight aja nih teman-teman. Di sini sebenarnya basicnya sama, ada analisis keadaan, ada hasil evaluasi programa di tahun sebelumnya, TMN 1 itu tahun sebelumnya. Kemudian kalau di desa itu namanya rembuk tani. Kalau di kecamatan namanya mimbar sarasehan. Gitu ya teman-teman. Nah, yang dipahami itu adalah di sini nih, Musrenbang Desa. Itu ada di sini ada Januari Februari. Gitu. Jadi pelaksanaannya Musrenbang Desa itu sekitar Januari Februari. Baru kemudian dari desa ini naikkan ke kecamatan gitu ya, untuk ke Musrenbang kecamatan di bulan Februari Maret. Kemudian hasil Musrenbang, kemudian ada penyusunan dan pengesahan programa, itu sama ya teman-teman. Itu di masing-masing jenjang atau masing-masing tingkat administrasi gitu. Nah, setelah itu nanti kalian sebagai penyuluh akan membuat rencana kerja tahunan penyuluh pertanian gitu ya. Nanti coba aja kalau udah jadi penyuluh, oke? Oke teman-teman, terima kasih udah menyelesaikan latihan soal SKB Penyuluh Pertanian hari ini. Untuk part kedua yaitu program penyuluhan pertanian. Gimana nih teman-teman, berapa jumlah jawaban kalian yang benar? Oke, dijawab sendiri-sendiri ya teman-teman. Semoga itu bisa jadi motivasi, bisa menjadi bahan evaluasi teman-teman ke depannya biar lebih siap lagi dalam menghadapi SKB gitu ya teman-teman. Sampai jumpa ya teman-teman di latihan soal yang berikutnya. Semoga kalian gak bosen ya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya sampai habis, sudah mengikuti latihan soal SKB CPNS Penyuluh Pertanian kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan jika ada kritik, saran, masukan untuk perbaikan soal-soalnya ataupun cara penyampaian materinya yang aku sampaikan lewat YouTube, bisa kalian sampaikan lewat komen di bawah. Kemudian bisa juga DM di Instagramnya @ratnaaChannel. Bisa juga email ke info@rachannel@gmail.com gitu ya teman-teman. Jadi semoga bisa lebih baik lagi konten-konten aku ke depannya dan bermanfaat. Sampai jumpa di latihan soal yang berikutnya. Tetap semangat belajar.